Langkah yang pertama, kita buat tampilan file Caic Designer terlebih dahulu dengan mengacu tabel pada identifikasi input-output di soal nomor 3. Hal ini bertujuan agar file Caic Designer yang kita buat dapat mengcover soal dari nomor 1, 2, dan 3. Kita buka software Caic Designer, kita klik File, New Project, kita berikan judul project, misalkan mesin press. Kemudian file name-nya kita samakan saja, mesin press. Tidak ada spasi, kita gunakan underscore ya. Kemudian lokasi penyimpanan kita simpan pada folder hasil Caic Designer. Kemudian klik OK, klik OK. Tunggu hingga proses selesai. Kita lihat tabel, ada 5 komponen input, 5 komponen output, kemudian 1 komponen data memori. Oke, kita buat 5 push button sebagai komponen input. Kita copy, klik kanan copy, klik kanan paste sebanyak 4 kali sehingga jumlahnya ada 5. Oke, kemudian komponen output kita ambil bitlamp jumlah 5. Bitlamp sebanyak 5. Kita klik kanan copy, klik kanan paste sejumlah 5 buah. Kita rapikan. Kemudian kita ratakan, blok, kemudian edit, distribution, top, kemudian kita blok, edit, distribution, top. Oke. Kemudian agar benar-benar rata persis, kita rapikan ya. Oke. Kemudian kita berikan tulisan komponen label. Oke, push button yang pertama, color kita ganti background warna hitam. Kemudian ini sebagai sensor fotoelektrik PS1. Kemudian teks atributnya kita ganti warna tulisan putih. Position center, klik OK, klik OK. Kemudian kita copy sebanyak yang kita butuhkan, kita butuh 5. Kemudian kita ubah propertinya, dapat dilaksanakan dengan cara klik kanan, kemudian klik properti, kita ganti labelnya PB1, atau double klik PB2, double klik PB3, kemudian double klik selektor SS1. Oke, SS1. Kemudian kita rapikan, edit, distribution, top. Kemudian kita copy saja, copy, paste. Kita ganti labelnya ini sebagai silinder A. Kemudian
silinder B, kemudian label silinder C, kemudian ini sebagai indikator workspace, ini sebagai indikator manual auto. Misal kita berikan hiasan untuk silinder berwarna biru, untuk indikator workpiece misalkan kita ganti warna merah, untuk lampu kita ganti warna merah, kemudian untuk manual auto kita ganti warna kuning misalkan. Kemudian untuk sensor fotoelektrik kita ganti bentuk. Misalkan ini kotak. Kemudian untuk fotoelektrik kita ganti propertinya, pada general kita ganti alternate. Hal ini bertujuan agar kita tidak perlu menekan terus-menerus selama ada benda atau workspace, sehingga kita cukup klik satu kali saja. Selama kita tidak menekan kembali, maka artinya tombol itu akan tertekan terus. Pada SS1 atau selektor juga kita lakukan hal yang sama. Kita berikan action tipe memilih alternate, kemudian kita ubah bentuknya. Misalkan untuk switch, switch misalkan ketika posisi on kita pilih arah kanan, kemudian ketika posisi off kita pilih arah kiri. Kemudian misalkan kita berikan keterangan ketika terpilih warna ke kiri, ini labelnya adalah M manual. Kemudian ketika selektor menunjuk ke arah kanan, maka kita berikan label A auto. Oke. Selanjutnya kita sesuaikan alamatnya. Untuk sensor fotoelektrik di alamat 0.00, kemudian PB1 0.01, PB2 0.02, PB3 0.03, SS1 0.04. Kemudian untuk silinder A di alamat 100.00, silinder B 100.01, silinder C 100.02, indikator workspace 100.03, indikator manual auto 100.04. Kemudian untuk komponen data memori
permintaannya adalah number request of workpiece atau jumlah benda kerja yang diinginkan. Maka kita berikan numeral display input. Klik, kemudian berikan di sebelah SS. Nanti jumlah benda kerja yang inginkan diinputkan di sini, sehingga berapapun permintaannya akan selalu dilaksanakan sejumlah permintaan yang diinputkan pada numeral display input. Kita setting untuk propertinya, kita pilih BCD unsigned one word, ranknya dari 0000 sampai 999. Kita ubah misalkan sampai formatnya 2 integer saja, jadi sampai 99 ya, jadi dua digit. Kemudian untuk alamat numeral display input berada di alamat D0. Kita berikan, kalau pada input output kita bisa langsung setting di sini, namun pada D0 kita klik setting di sini, pilih numeral display input, klik setting, kemudian areanya kita rubah menjadi data memory atau DM, kemudian wordnya 0. Kemudian klik OK, kita cek 0.00, 01, 02, 03, 04, kemudian DM0, kemudian 100, 101, 102, 103, 104. Setelah alamat sesuai semua, kita save all. Kemudian bisa kita cek dengan cara klik tools, kemudian klik test, kemudian start testing offline, klik start. Nanti tampilan hasil dari file CX akan seperti ini. Kita perlebar. Kita cek misalkan ada benda, cukup klik satu kali saja, tidak perlu ditahan. Kemudian kita start misalkan, ya, ketika kita tahan dia akan nyala, ketika kita lepas dia akan mati. Hal ini yang membedakan antara tipe alternate dengan momentary. Oke, ini juga alternate, kita klik sekali auto, klik sekali lagi manual, auto, manual. Kemudian misalkan jumlah barang yang diinginkan, misalkan berjumlah 9. Klik 9, kemudian enter. Nah, nanti akan dibuat 9 barang. Oke, setelah sesuai semua, kita lanjutkan pembuatan program ladder diagram.